but I fell on the bus and I heard like Tangannya nggak bisa diangkat, terus kaki semua tangan lecet-lecet. Kejadiannya udah 2 bulan yang lalu. Saya udah berobat, tapi nggak baik-baik. Minum obat baik, tapi kalau obatnya stop sakit lagi. Tangan kanan kalau nggak bisa diangkat, aku kalau pakai baju susah. Nyuruh orang kan nggak mungkin ngandelin orang. Minggu lalu kan ada Pastor Kenneth, putranya Pastor Steve. Dia bilang, tolong Kenneth, tante, tangannya nggak bisa diangkat, udah lama, udah 2 bulan, kaki nggak bisa naik tangga. Terus katanya Pastor Kenneth, iya tante, nanti saya doain kalau udah selesai ibadah. Udah selesai ibadah, semuanya udah pada pulang. Kenneth ajak temen-temennya doain aku. Udah selesai dinyanyiin, terus Pastor Kenneth doain aku, tangan, kaki, terus disuruh angkat, bisa langsung angkat. Dia boleh nyontok bisa. Terus dia bilang, tante udah saya doain, bisa nggak nyontok nih? Aduh, aku seneng sekali sembuh total. Ngandelin orang kan nggak enak, ngandelin orang pakai baju apa ngandelin. Ini udah bisa sendiri, makanya aku seneng bener. Halo semua, saya Kalista Dweni dari Mulek Anugerah Kebenaran Serang. Saya di sini akan menceritakan mengenai patah tulang pada tangan saya yang sudah Tuhan sembuhkan. Pada saat saya umur 2 tahun, saya mengalami kecelakaan sepeda yang membuat tangan saya patah dan divonis cacat. Beberapa tahun mengalami kesakitan, sampai tidak sakit, dan yang tersisa hanyalah tangan yang sudah bengkok, yang sudah tidak bisa lurus. Lalu di Webscam 2022 Tuhan bicara sama saya, ada yang perlu disembuhkan dari tubuh kamu. Aku mempertanyakan, apa? Karena aku gak merasakan sakit apa-apa gitu kan. Mata saya langsung tertuju pada tangan saya. Terus ya untuk apa, nggak sakit juga. Sebelum aku datang ke Om Choeng dan Tante Feni, ya waktu itu aku ada beriman untuk ambil langkah iman untuk minta didoakan untuk kesembuhan tangan aku bikin video before gitu di kamar. Aku yakin pasti bakal sembuh gitu. Terus aku datang ke Tante Feni, tante ini bisa dilurusin gak ya kalau kayak gini? Terus kata Tante Feni, imanmu menyembuhkanmu gitu. Simpel. Terus aku datang dan Om Choeng doain aku, dan saat aku didoakan itu tangan aku dari atas sampai bawah benar-benar kesetrum dan ada sakit di bagian sini ya, di bagian sini itu karena ada pergeseran tulang gitu kan. Saat aku balik ke kamar, aku saat teduh, kayak Tuhan suruh lihat gitu, lihat tangan aku. Wah, benar-benar udah yang nggak bengkok kayak sebelumnya gitu. Sampai pulang Webscam, saat teduh, aku tuh lagi worship, selesai worship aku mau baca Alkitab, itu tuh aku tuh ngerasain kayak pegel, dan terus aku ngelihat tangan aku kayak benar-benar gerak, tulang aku tuh gerak gitu kan. Aku langsung bergegas ambil HP, aku rekam, aku kasih tau wis tulangku gerak gitu. Dan yang aku rasa emang tidak lurus sempurna, tapi aku percaya setiap apapun yang Tuhan pekerjakan itu pasti sempurna. Dan aku tetap percaya pada saat proses iman gitu kan, tangan aku makin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan, karena Tuhan gak mau ada kecacatan pada diri aku. Dan ini ternyata juga sebagai insecure aku gitu kan. Saya kesaksian untuk keluarga saya bahwa Tata yang dulu tangannya bengkok sekarang sudah lurus. Dan aku bersaksi bahwa aku punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menyembuhkan apapun itu, kecacatan, segala kemustahilan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dari semua yang aku alami, aku memiliki kerinduan bahwa aku mau juga orang lain juga merasakan seperti apa yang aku alami, merasakan kesembuhan dan juga lawatan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Jesslyn Audrey. Aku dari NLK Gading Serpong. Aku pengen sharing tentang begitu besar kebaikan Tuhan yang terjadi di hidup aku. Pada tahun 2017, aku mempunyai tumor
dan teratoma yang berukuran 14 cm dan 11 cm. Waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk operasi besar dan ternyata dokter mengalami atau melakukan malpraktek. Jadi saluran empedu aku terpotong dan empeduku mengalami kebocoran. Oleh karena operasi tersebut, akhirnya pada tahun 2017 sampai tahun 2002 awal itu aku mengalami banyak banget komplikasi penyakit. Yang bisa aku sebutkan adalah yang pertama adalah saluran empedu tadi yang terpotong yang mengalami penyumbatan. Aku mempunyai batu empedu dan batu ginjal. Yang berikutnya itu paru-paru aku juga pernah terganggu. Aku pernah saturasi oksigen aku itu di bawah 90. Lalu aku juga usus aku itu pendek karena dipotong. Kemudian aku juga pernah mengalami pendarahan lambung karena begitu banyak obat sehingga hemoglobin atau HB aku tuh bisa ngedrop di sekitar 5-7. Waktu itu kondisi aku juga nggak stabil, emosi aku nggak stabil, aku suka marah-marah, aku suka bentak-bentak orang, dan hubungan dengan keluarga aku juga tidak baik, dan hubungan sama Tuhan juga tidak ada, malah bisa aku bilang, karena pada waktu itu aku cuma mikir kayak Tuhan itu ada tapi Tuhan tidak bekerja begitu nyata di hidup aku. Pada tanggal 4 Juni 2022 pada tahun ini, salah satu teman aku dari Anelaka Serpong juga, yaitu bernama Gwyneth Evelyn, dia mengajak aku untuk datang ke sel pada waktu itu, dan akhirnya pada waktu itu aku bertemu juga dengan Pastor Stefanus dan Ibu Shen, dan pada saat itu aku dibantu untuk didoakan untuk mencoba lahir baru dan menerima baptisan Roh Kudus, dan aku merasa damai sejahtera yang selama ini aku cari itu datang, itu muncul dan penuh di hati aku. Puji Tuhan. Dan setelah itu aku juga mengikuti webcam, aku mengikuti retret, dan setelah pulang dari dua kegiatan rohani tersebut, aku mengalami Tuhan sangat luar biasa. Tuhan memberikan aku mujizat yang begitu banyak di hidup aku. Salah satunya adalah dulu aku pernah didiagnosa autoimun, dan akhirnya Tuhan memberikan mujizat autoimun aku menjadi negatif. Puji Tuhan. Dan lalu aku sekarang udah mengalami kesembuhan 90%, dan aku yakin Tuhan genapi janjinya untuk menyembuhkan aku secara sempurna. Amin. Dan aku juga sekarang sudah tidak mengonsumsi obat-obatan lagi, dan teman-teman tahu bahwa obat-obatan aku bukan obat-obatan orang normal. Obat-obatan aku adalah sudah masuk ke dalam narkotik dan psikotropika. Aku juga mengalami insomnia parah, dan puji Tuhan sekarang aku 100% sudah tidak minum obat lagi. Aku 100% udah bisa beraktivitas lagi dengan semangat seperti sekarang. Dan juga aku sudah tidak minum obat tidur lagi yang psikotropika tadi, dan aku bisa tidur normal seperti orang biasa. Puji Tuhan. Di sini aku ingin men-sharingkan bahwa Tuhan Yesus itu begitu nyata, begitu baik di hidup kita, bahwa kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Nya terus datang di hidup kita. Aku bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan penyembuhku, dan aku yakin Tuhan Yesus akan bekerja begitu luar biasa untuk teman-teman. Dan Jesus love you and God bless you. Bye. Hello, my name is Winnie Safika. I'm from New Life Anugerah Kebenaran Citra Raya, and this is my story. So back in 2021 on April, I started to have this feeling. I felt so tired, mentally exhausted. I felt so lonely. I even have this constant feeling of wanting to die every single day, because I felt like I don't have any purpose to this world. I don't belong to this world. I felt so not worthy. And at that time, I was already born again, so I have this small community, I have this small group, and there is only one person, there is one friend that I can trust the most, where I can share every those negative things to him by sending him a picture of me writing those feelings on the wall. Not long after that, I decided to open up to the leader. I started to told her how I felt from those thoughts, and because of that, they prayed for me. And after that prayers, I felt so free, I felt alive. And she wants me, and she asked me to come to Koaling's house, one of the leader, just to read the Bible every single day. 2 months later, the phase 2 come in. It was so much worse than before. Even on my birthday, I decided to end my life. I sent this picture to him, to Bayu.
I told him that I was ready to end my life. And at that time, I wrote everything that I felt. I wrote every feelings on a paper, on a book. I even did some self-harms with a cutter. It was just so much worse than before. I already brave enough to do kind of stuff. Almost every single day I did self-harm. But the leaders knows it and they want me to come to the retreat encounter on the beginning of October 2021. And then I came to the retreat encounter. On the first day, the second session called Self-Identity, on the altar call, it really hits me so hard because on that session, I have to forgive myself. I have to love myself. And I made it. I can finally forgive myself. I let myself know that I am loved. I let myself to receive others people love. And after that retreat encounter, it really changed my life. It really changed my heart. It really changed the way I think of God. It really changed the way I see the world. It's just after the retreat encounter, I felt so free. I felt so alive. I felt like I've never been more alive than that. And I felt God's love full on me. I can feel and I know that God is so real. And even 1 week later, there was a cell group. I prayed for other people. I started to share to other people about my testimony. I started to tell other people about God's love. I started to tell other people what God has done in my life. And that's it. That's how God changed my life. Thank you. Jesus, Jesus, welcome in. Oh, come.